Tapi saya sekarang jadi ketua umum Ikatan Alumni UM. Karena ketemu dengan Wisnu dari Papan. Nanti kebetulan kami punya program ingin mengembangkan pengurus wilayah di sana. Nanti kita akan ngomong sedikit tanpa mengganggu yang lain. Ini kita cerita Pejabat itu kan ada ya, kantornya ya. Di mana siap pejabat saya kantor. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya bersyukur dan saya sangat hormat dan bangga mengapa saya diundang, karena saya diundang dalam reuni ini. Di antara sekian banyak orang, saya termasuk salah satunya. Saya tanya pada Utami, "Lu kok aku kenapa?" Saya tanya gitu kemarin. Ya nggak tahu, pokoknya teman-teman minta Pak Armanto, Pak Mudin, sama Pak Effendi. Ya, memang gimana? Mungkin saya panggil adik-adik ya. Saya panggil adik-adik. Kondisi sekarang dosen tertua itu Pak Mudin. Kondisi sekarang ya. Dari sisi masuknya aktif, mulai aktif di UM. Di bawah Pak Mudin dengan Bu Haryati itu satu angkatan. Ini yang tertua, karena Bu Kasyani yang tadinya posisi tertua baru pensiun 1 Juli kemarin. Kemudian Pak Mudin dan Bu Haryati, di bawahnya ada Pak Adnan. Kemudian di bawahnya lagi ada Pak Ali, saya, kemudian Pak Endi. Jadi posisinya dari sisi masuk begini. Jadi aku itu Bukan kalau dari sisi duk, yang paling tinggi duknya sekarang di antara kita barangkali Utami. Oh, loh kok bisa? Karena Utami profesor. Jadi Utami ini mahasiswa saya yang karirnya cukup cepat. Satu Bambang Yudi, yang kedua Utami. Kalau saudara masih ingat Bambang Yudi. Bambang Yudi itu sekarang kira-kira usianya sekitar belum ada 50 ya. Tapi dia iya, angkatan 82 82 ya. Sekarang sudah profesor, kemudian yang muda lagi Utami. Jadi ini termasuk yang karirnya cepat di antara yang lain-lain, termasuk Pak Nadi. Karena Pak Nadi menjadi profesor itu usianya sudah 50 lebih. Iya, Pak Nadi jadi profesor usianya sudah 50 tahun lebih, tapi belum ada sudah ada 40 belum? 45. Jadi sekitar itu. Tapi terima profesornya kira-kira hampir 1 tahun yang lalu. Ya, itu ceritanya di sini. Saya sejak saya masuk tahun 83, tahun 84 saya sekretaris sampai dengan tahun 93 saya jadi sekretaris, kemudian kuliah agak lama memang 10 tahun. 10 tahun, tanda betul itu. Matang betul. Ya, matang betul. Kemudian selesai tahun 2006 awal. Tahun 2008, kalau nggak 2007, saya dipercaya teman-teman untuk menjadi pejabat itu tadi sebagai pembantu dengan dua. Dan insya Allah sekarang ini dari jurusan bahasa Inggris tinggal saya yang menjabat. Jadi kalau dulu itu bahasa Inggris memang mendominasi semua jadi pejabat, sekarang yang dominan itu bahasa Indonesia. Ya, jadi di rektorat itu ada 2 orang dari bahasa Indonesia, rektor dan pembantu rektor 2. Kemudian di Fakultas Sastra Etikanya juga dari bahasa Indonesia. Ya, itu zamannya Pak Nuril gantian ya, tapi zaman memang zaman keemasan itu sampai dengan Pak Nuril kita yang terjadi zaman keemasan. Setelah itu memang terus terang kondisi sebenarnya bukan karena kita ya, tetapi regenerasi di jurusan sastra Inggris itu memang tidak bagus. Gitu ya. Terlambat. Jadi terlambat. Dulu kita sering mengambil dosen-dosen yang sudah matang yang dari ILTP.
Nah, akhirnya pengabdiannya belum nyampe, pensiun sama-sama bareng sama dosennya. Jadi Pak Sabroni, Pak Setiati, Pak Harsono, Pak Yus, 5 orang itu duduk pensiun bareng. Jadi ini putus akhirnya kita. Gitu. Jadi sejak tahun 60-an itu yang diangkat fresh from the oven itu 1 Pak Nurdip, 2 Bu Arwiyati setahu saya, 3 Pak Ali, 4 Pak Adnan, saya, baru setelah saya itu fresh semua. Sebelum itu orang transferan dari guru SMA, dari guru ini, sehingga usianya sudah memang matang, tapi usia pengabdiannya memang pendek. Itu yang menyebabkan kita akhirnya kepangkatan itu tidak bisa terus seperti bahasa Indonesia. Jadi itu memang sekarang kita rasakan, tapi alhamdulillah teman-teman yang sekarang sudah mulai baik gitu. Kita juga barusan mengadakan semacam benchmarking ke Singapura 3 minggu yang lalu, Pak, saya salah. Kita berangkat ke sana, kita melihat di University of Malaya dengan di UM, Universitas Malaysia. Jadi situ. Nah, mengenai perpindahan alamat tadi, memang di satu sisi bagus kembali ke awal gitu ya. Tetapi kita akan kehilangan monumen kita karena gedung J itu nantinya akan dibongkar, dipakai untuk kantor pusat. Gedung J itu gedung J itu gedung tempat kuliah kita itu. Jadi yang sebelah sini itu kan ya kan tempat KKR dan sebagainya itu ditetapkan seperti itu sebagai situs UM. Itu. Nah, rektoratnya rencananya akan dipindah ke sampingnya. Rektorat dan seluruh kantor pusat akan dipindah ke sana. Perpus sekarang kan di sini. Perpus itu sekarang kita pakai aula. Ya, karena kita ada program studi tari, jadi itu dipakai untuk kelasnya program tari. Ya, di situ dia sering juga pentas, gitu. Jadi agak, memang dia membutuhkan stage dan sebagainya. Jadi itu barangkali nanti yang bagi kita itu satu kehilangan, ya. Karena itu monumen itu sebenarnya gitu ya. Nah sekarang Pak Wi sudah tidak ada. Pak Wi. Ya. Jadi Pak Rusari kira-kira belum lama, 3-4 bulan yang lalu. Malah belum ada 3-4 bulan yang lalu. Sekarang Pak Wi itu ada di Jalan Ambarawa. Jadi di sana, di situ Pak Wi buka warung. Yang di sana sudah ditutup karena ada kebijakan baru dari kementerian itu bahwa semua rumah dinas harus dikembalikan, termasuk Pak Hasim Amir. Ya. Jadi semua yang sudah pensiun harus meninggalkan rumah dinas, termasuk mantan rektor Pak Mas Hadi, kecuali rumah-rumah yang ada di Jalan Semarang dan sebagainya itu, karena itu sudah menjadi hak milik. Maka ya itu alhamdulillah masuk buka banyak Pak Nardi, Pak Zaini. Rumah yang di dalam untuk apa, Pak? Untuk yang di dalam itu menjadi aset. Jadi yang di dalam pagar itu menjadi aset UM. Kemudian nanti akan dilakukan zoning kembali. Sastra mungkin akan tetap di sini. Kemudian di sebelah utara ini nanti akan ada Fakultas Ilmu Keolahragaan, gitu. Kemudian di Simpang Bogor akan ada Fakultas Teknik, MIPA tetap di sana. Kemudian di rektorat itu sekitar situ akan ada FE di situ. Itu antara lain zoningnya seperti itu. Mengapa begitu? FE didekatkan jalan supaya nanti bisa buka usaha. Jadi ada semacam income generating unit gitu ya. Kita membuat suatu income generating unit.
Karena memang ada perubahan manajemen pendidikan tinggi itu memang sekarang perubahannya besar sekali. Jadi dana yang disiapkan oleh pemerintah memang tidak banyak. Sehingga kita harus mencari dana sendiri yang disebut dengan istilah PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Jadi itu tidak didapat dari anggaran pemerintah, tetapi dari SPP. Selama ini yang dominan baru dari SPP. Oleh sebab itu ketika nanti kita yang tepi-tepi itu kemudian bisa dipakai usaha, nanti diharapkan itu bisa menjadi salah satu income tambahan dari perbankan. Ini sambil nunggu ini. Sambil Oh, sambil- silakan. ya. Karena ini video habis langsung kita cabut.